Dikisahkan, Finland sejak dimulainya gelaran Perang Dunia Kedua memang sudah berniat membalas dendam pada Soviet atas dicaploknya wilayah selatannya. Dan kini, negara yang berbatasan langsung dengan Uni Soviet ini semakin percaya diri dengan bersekutu dengan Nazi Jerman. Dan pada 17 Juni 1941, Finland menggerakkan sekitar 530.000 kekuatan tempurnya menuju ke negeri Stalin. Sedangkan pada tanggal 22 Juni, Jerman melancarkan invasinya ke Soviet, yang mana ini sangat mengagetkan pihak Soviet, dan dalam jangka waktu 4 hari berikutnya, Finland juga terus menggebrak perbatasan Soviet dan bahkan sudah menguasai beberapa kota-kota strategis. Tapi ini semuanya berubah di 3 tahun berikutnya pada Juni 1944. Setelah Soviet bangkit dengan pasti dan mengubah keadaan, Stalin berhasil merebut kembali Leningrad dan menang atas pertempuran di Stalingrad. Tanpa mengambil jeda, berikutnya Soviet pun menggempur di segala arah dengan menyapu bersih pasukan Jerman dan Finland. Momentum Soviet ini pun terbantu oleh pendudukan sekutu di Normandi, Prancis, membuat Jerman dan para negara sahabatnya terapit sadis dan terdesak dari kiri dan kanan. Dengan kritisnya status Jerman, nasib Finland yang dianggap sebagai anak bawang oleh Soviet pun tak luput menjadi target sasaran. Dendam dibalas dengan dendam, dan di bulan yang sama, serangan supermasif diluncurkan oleh Stalin menuju ke utara, berniat menghabisi Finland. Film ini sendiri dibagi dalam 2 pertempuran besar di area Tali pada periode bulan Juni dan Ihantala di bulan Juli, yang mana kedua area ini sama-sama menderitanya dibuli oleh tentara merah. Dan sebagai informasi, di film ini terjadi banyak plot hole atau kerancuan plot dan jalan cerita yang membingungkan, hingga menyebabkan film ini cukup sulit untuk dipahami dan kurang bisa dinalar karena lebih mirip dokumenter. Jadi Ogut akan coba untuk menyampaikan sebaik mungkin meski Ogut yakin masih banyak kekurangan. Nabor, apakah Finland bisa bertahan dari gelombang bengis serbuan Soviet? Tonton sampai akhir. Di awal film, gap antara kedua pasukan memang nyata betul. Dalam head-to-headnya, Finland bukan apa-apa bagi tentara Soviet. Banyak pos pertahanan di sekitar perbatasan, khususnya di Karelia, luntur dalam sekejap terkena gebrakan tentara merah, membuat para serdadu Finland ini lari mundur terus ke utara. Barulah mereka tahu betapa dahsyatnya serangan balik Uni Soviet yang seakan tak pernah kekurangan tentara ini. Tak ada yang bisa dilakukan lagi selain terus mundur dan memperbaiki garis pertahanan lebih ke utara. Meski masih ada beberapa titik penting yang terus bertahan dan belum tersentuh oleh pasukan Soviet, seperti di posisi Jenderal Lagus yang sedang berkoordinasi menyiapkan serangan balasan dengan beberapa batalion Jaeger dan satuan tank. Ia tampak gelisah karena memang putra kandungnya berada di pasukan yang akan menyerang. 14 Juni 1944 jam 11 malam, serangan balik divisi tank Finland benar-benar diberangkatkan dan sempat mengambil alih secuil area dari tangan Soviet. Sturmgeschütz atau Stuk asli Jerman ini turut berkonvoi melalui jalan Kuterselka, merangsek ke selatan, diikuti barisan infanteri yang belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Anak dari Jenderal Lagus sendiri berada di dalam salah satu tank dan menjadi penembak. Sementara di hutan di sebelahnya, para infanteri sudah beradu tembak. Dan beberapa menit kemudian, moncong T-34 ini pun juga sudah beredar mengancam. Jelas Stuk masih di atas angin dalam duel kendaraan baja ini, dan dalam sekejap 4 tank Soviet dihantam hancur lebur. Tak ada yang menyangka di balik rupa lugunya, Lagus Junior ini ialah tanker yang super jitu. Meski pada akhirnya banyak pula Stuk yang hancur dikeroyok oleh T-34,
Vikan sendiri terus memaksa tanknya yang sudah rusak engsel larasnya untuk maju dan hanya dengan kemiringan tertentu saja ia bisa tepat dalam menembak musuh. Tapi rupanya ini bukan hari keberuntungan Vikan. Meski bagaimanapun gagahnya perjuangan mereka, Soviet masih menang jumlah. Perintah untuk mundur pun segera disebar kepada seluruh perwira di area ini. Dan memang Finland sudah sangat terdesak oleh tentara Soviet. Serangan balik demi serangan balik yang dirilis oleh Finland sama sekali tak membuahkan hasil apa-apa. Sebaliknya korban berseragam abu-abu ini terus bertambah banyak. Tapi Finland tetap ngeyel dan belum menyerah. Stuk-stuk yang hancur digantikan oleh tank rampasan dengan lambang swastika di sisinya dan terus melancarkan perlawanan. Adu kuat besi pun terus terjadi. Meski bagaimanapun, jumlah personel akhirnya yang menjadi penentu skor perang. Tanggal 25 Juni 1944, barisan tank Finland tiba di tikungan Portinhoika dan berniat mengamankan jalan strategis ini, meski diserbu dari berbagai arah oleh infanteri Soviet. Hingga akhirnya KV-1 rampasan ini kehabisan bahan bakar dan peluru, dan mereka pun terkepung. Kawan-kawan mereka segera maju untuk menolong. Tak ada yang menyangka jika Soviet sudah membanjiri daerah ini. Meski pada akhirnya tentara merah bisa dipukul mundur. Sampai beberapa hari kemudian tak ada progres yang nyata dari perjuangan Finland. Bagian selatan mereka masih terus dikuasai oleh Soviet. Finland bahkan dibantu oleh sukarelawan anti-tank dari Swedia yang mengajari mereka cara untuk menembakkan Panzerfaust. Beberapa jam kemudian satuan anti-tank ini langsung beraksi, berusaha menghadang tank-tank Soviet. Namun beberapa serdadunya tampak masih belum mengerti cara kerja Panzerfaust. Kesialan pun juga menghampiri satuan tank Finland yang saat ini sedang beristirahat di tengah hutan. Putra Mayor Jenderal Lagus terluka parah. Tapi Finland belum mengendorkan perlawanannya. Mereka terus mengerahkan sisa-sisa kekuatannya dan kini sedang menyerang balik area Talinmili, meski tahu Soviet sudah matang dalam bertahan. Dan alhasil penyerbuan ini hanya berakhir dengan sekali lagi mundurnya pasukan Finland. Kita pun diajak menengok ke situasi di Ihantala. Infanteri Divisi ke-6 dengan Mayor Jenderal Einar Fiman sebagai pemimpinnya bergerak maju ke selatan dan langsung membentuk parameter pertahanan. Sementara itu di markas pusat, Mayor Jenderal Lagus melapor jika tanpa pasukan tambahan, Finland akan kalah di area Tali. Lagus sendiri sudah kehilangan 2.000 orang dan satuan tanknya sudah semakin kritis kondisinya. Dan jika area Tali kalah, maka tinggal di Ihantala saja Finland sanggup melayani Soviet. Di Ihantala sendiri Einar Fiman menyampaikan jika pasukannya bisa menyerbu hari ini juga jika dibutuhkan agar pasukan Lagus bisa istirahat. Dan memang Einar Fiman menepati janjinya.
Pasukannya yang datang dari utara jauh sudah memasuki Ihantala. Meski di sini juga banyak pasukan Soviet tersebar secara sporadis. Scout-scout Finland pun menyaksikan sendiri bagaimana Soviet terus mengirim suplai dan tambahan kendaraan tempur yang seakan tak ada habisnya, tapi malah terus bertambah jumlahnya, menandakan jika Soviet terus menambah personel untuk menduduki Finland. Pada tanggal 28 Juli 1944, Soviet dengan moral yang tinggi berkonvoi memasuki jalanan batas antara Tali dan Ihantala. Tapi dari sisi Finland, seorang kopral liar tak kenal takut berniat menyergap mereka. Dua tank Soviet ini berhasil ditembus oleh Panzerfaust Kopral Vaisanen yang juga segera kabur melarikan diri. Dan berkat prestasinya ini, Vaisanen pun diantar ke pos Maijen Einar Viman dan diberi tambahan Panzerfaust baru serta makanan untuk kompinya. Keesokan harinya jam setengah 1 siang, tanggal 28 Juni, Finland masih terus berusaha mengamankan wilayah Ihantala meski dengan hasil yang tak sesuai harapan mereka. Ini menyebabkan pertahanan Finland semakin terdesak ke utara. Kini mereka mati-matian mempertahankan garis VKT yang terletak di bentangan kota Viipuri, Kuparsari, dan Taipale. Nah, ini ialah garis ketiga dari 4 garis pertahanan negara Finland. Di belakang garis VKT terdapat garis keempat dan terakhir, yakni garis Salpa, yang mana jika garis keempat ini ditembus oleh Soviet, entah jadi apa Finland berikutnya. Jelasnya Soviet masih terus serius memerangi mereka. Dan di berbagai sisi, pasukan Einar Viman hanya bisa menarik diri untuk mundur, ditabrak begitu saja oleh infanteri Soviet. Beberapa hari kemudian, 30 Juni 1944, di area pekuburan Ihantala, badai tentara merah belum juga reda. Mereka seakan tak peduli meski diberondong oleh senapan mesin Finland, sampai-sampai senapan mesin ini sendirilah yang malah kehabisan pelurunya. Sedangkan di sisi lain Ihantala, adu artileri pun terjadi panas. Tapi parit garis depan ini masih terus bersikeras bertahan. Beresiko besar Soviet bisa saja menjadikannya titik pukul artileri. Dan memang yang ditakutkan pun menjadi kenyataan. ...2 Juli 1944 di Pusat Komunikasi Sortavala, kabar dilaporkan dari kode rahasia Soviet yang dibajak bahwa 1 batalion tentara merah lengkap dengan kawalan tank akan menyerbu pada jam 4 subuh. Lalu pada malam harinya jam 11, Mayor Jenderal Einar Viman menerima pemberitahuan serbuan Soviet ini dan mempersiapkan seluruh lini pasukannya. Maka sebelum jam 4 subuh, pasukan Finland mempersiapkan diri dan sudah waspada untuk menghadang. Jika mereka kalah di sini, maka bisa dipastikan Soviet memperoleh jalan mulus ke utara untuk menyerbu ke ibu kota Helsinki. Meski nyatanya, sampai matahari meninggi, Soviet belum juga menampakkan diri. Sementara itu keesokan harinya di Bandara Ontolan, seluruh resimen udara pun sudah dipersiapkan untuk melakukan pengeboman di Ihantala dengan Stuka, Junkers maupun Focke-Wulf mereka lengkap dengan pilot-pilot dari Luftwaffe. Sedangkan di Ihantala, pertempuran ternyata sudah terjadi sejak tanggal 2 dan terus berlarut-larut hingga hari ini. Pertempuran ini terjadi sedemikian sengit dan brutal hingga pimpinan mereka, Jenderal Einar Viman pun tewas terhantam artileri. Sementara dari udara, beberapa skuadron pesawat hadiah Jerman ini terus melakukan pengeboman tersinkronisasi, berniat memberikan dampak besar untuk menghentikan laju Soviet.
Dan akhirnya di tanggal yang sama pada jam 5 sore, pimpinan tertinggi angkatan perang sekaligus Marshal Finland, Carl Gustaf Mannerheim, menerima kabar bahwa seluruh serangan di Ihantala sudah berhasil dilumpuhkan dan kini situasi di semua garis depan sudah terkendali. Dan memang nyata jika di banyak tempat kereta-kereta pengangkut suplai tempur Soviet sedang ditarik mundur. Kabar segera disebar ke seluruh pasukan. Ini seakan-akan bahkan raksasa seperti Soviet sendiri juga enggan untuk berperang dengan dua front sekaligus, front Finland dan front Jerman. Mengingat sesuai sejarahnya, Soviet memilih untuk berfokus menggenapkan serangannya ke arah Berlin guna membekuk otak dan dalang dari semua ini, yakni Adolf Hitler. Maka di tanggal 9 Juli 1944 dan setelahnya di sepanjang bulan Juli, Finland mendeklarasikan berhasilnya pertahanan mereka dalam menghadang invasi Soviet sebagai defensive victory dengan mundurnya pasukan Uni Soviet dari berbagai titik serangan. Di akhir film disebutkan pada 19 September 1944, Finland dan Soviet sepakat untuk menandatangani perjanjian gencatan senjata. Tak ada yang menampik jika di pertempuran ini kedua negara sama-sama merugi besar. Nah, dengan ini berakhir pula perjumpaan kita. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum. Yuk, bye.